Plena DPRD Sulawesi Selatan yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2025 menarik perhatian. Bagaimana tidak, LKPJ Pemprov Sulawesi Selatan mendapat kritik langsung dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Pataray Amir. Politisi Partai Golkar itu bahkan menyampaikan koreksi di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan menyebut dokumen tersebut terindikasi copy paste. Kritik tersebut turun didengar langsung Sekretaris Pemprov Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan disampaikan dalam forum resmi yang terbuka untuk umum. Pantauan di lokasi, legislator Komisi E tersebut berdiri dan menyampaikan kritik selama kurang lebih 10 menit di forum paripurna yang digelar di kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan, Kompleks PU Bina Marga, Jalan AP Petarani, Makassar, Selasa pada 31 Maret 2026 sore. Dalam penyampaiannya, Andi Pataray Amir menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk koreksi terhadap dokumen LKPJ yang dinilai belum siap. Ia kemudian menyimpulkan bahwa tim penyusun LKPJ terkesan belum siap dalam penyusunan dokumen tersebut. Andi Pataray juga mempertanyakan koordinasi antara tim penyusun dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan terkait ketersediaan data tersebut. Tak hanya itu, ia menyoroti dugaan penggunaan data lama dalam dokumen LKPJ. Selain dugaan copy paste, ia juga menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Menurutnya, beberapa OPD tidak mencantumkan bagian penting sebagai permasalahan dan solusi dalam laporan. Ia menegaskan keberadaan data, permasalahan, dan solusi penting bagi DPRD Sulawesi Selatan dalam melakukan pembahasan dan evaluasi. Selain itu, Andi Sudirman juga mengakui bahwa sejumlah pejabat OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong baru. Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi proses penyusunan laporan sehingga membutuhkan waktu penyesuaian. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja tim penyusun LKPJ. Kepada kita ini sekedar koreksi karena paripurna kita pada hari ini adalah tidak ada jawaban dan pandangan. Jadi tidak ada salahnya saya menyampaikan koreksi yang mohon maaf Pak Gub, mungkin Pak Gub juga belum pernah baca nih LKPJ-nya. Pak Sekda juga belum pernah baca ini LKPJ-nya. Jadi perlu saya sampaikan dari koreksi. Saya mengambil kesimpulan bahwa teman-teman tim penyusun seolah-olah belum siap untuk menyerahkan LKPJ-nya. Kenapa saya mengatakan belum siap? Ini saya tidak masuk ke dalam substansi isi materi muatan, tetapi saya masih dalam tataran sistematika penulisan. Yang pertama saya ingin katakan bahwa kenapa timnya belum siap. Yang pertama, di bab 1, di tabel 1.6, apa yang disampaikan tadi di pidato sambutan Bapak Gubernur, indikator kinerja utama, ada beberapa di sini masih rilis. Yang seharusnya, saya kurang paham ya, apakah tim penyusun kurang koordinasi dengan Bapedanya atau Bapedanya memang tidak punya data. Kan di sini ada beberapa kolom, indeks modal manusia belum rilis, indeks ketahanan nasional masih belum rilis. Itu kan ada rumusnya masing-masing. Gimana kita mau bahas kalau tidak ada rilis, tidak ada angka capaian yang dituangkan di dalam LKPJ ini? Seharusnya ada dong. Saya kurang yakin kerja-kerjanya Andi Iqbal ini kalau masih dia kepala Bapeda. Nggak begini karena dia Andi Iqbal ini lama di Maros jadi kepala bidang di Bapeda. Jadi dia paham betul rumus-rumus yang saya angka-angka seperti ini, Pak. Mohon maaf, itu koreksi saya untuk di bab 1 khususnya di tabel 16 yang rata-rata belum rilis. Kalau kita berbicara masalah IKLH, ini IKLH sudah ada dari Kementerian untuk tahun 2025. IKLH-nya, indeks IKLH-nya. Dan indeks Williamson itu sudah rilis PDRB-nya untuk semua kabupaten kota. Berarti sudah harus ada dong, kita punya data di sini. Itu untuk tabel 16. Yang kedua, di bab 3, mohon maaf Pak Guru, ini di tabel 3, saya menemukan tim penyusun ini, kalau dia bilang copy paste dia bohong.
Kalau dia tidak mengaku copy paste ini, dia bohong. Kenapa? Bab 3 alinea ketiga, alokasi anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Selatan pada akhir tahun anggaran 2020 berpedoman dan berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan tahun 2020. Pada saat itu Pak Gubernur masih wakil gubernur. Loh, kok data tahun 2020 yang disampaikan ke kami? Ini jelas copy paste yang diambil dari tahun 2020. Mohon maaf Pak Gub, ini harus saya sampaikan kepada kita supaya kita tahu kerja-kerjanya semua. Kita punya tim. Selanjutnya, masih di bab 3. Di bab 3 ini terjadi ketidakkonsistenan. Di bab 3 ada hampir di semua OPD ada permasalahan dan ada solusi. Tetapi ada beberapa OPD tidak mencantumkan permasalahan dan solusi. Ini wajib dicantumkan. Kalau kita berbicara sistematika penulisan harus ada. Utamanya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tidak mencantumkan di sini permasalahan dan solusinya. Di tahun 2025. Ini urusan wajib Pak Gub. Urusan wajib. Tidak ada seolah-olah di Dinas Pendidikan ini tidak masalah. Di Dinas Pemuda Olahraga tidak ada juga, tidak ada permasalahan dan tidak ada solusi di situ ditampilkan. Hampir semua OPD ada permasalahan dan solusinya dicantumkan. Tetapi ini OPD tidak ada. Biro Kesra tidak ada, Biro Organisasi tidak ada, Biro Umum tidak ada. Tidak ada semua. Soalnya tidak ada permasalahan di situ. Nah, kami di komisi sebagai mitra Dinas Pendidikan, pada saat kami bahas, apa yang kami mau bahas? Kalau tidak ada permasalahan dan tidak ada solusi ditampilkan. Ini khususnya di Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda Olahraga. Baik. Nah, Cukup ya, Pak? masih ada. Terakhir ya? Terakhir bab 4. Oke. Ini saya sampaikan Bu Ketua. Karena biar Pak Gub tahu, Pak Sekda juga ini biar tahu kerja-kerja timnya di bawah kan. Nah, yang terakhir di bab 4. Di bab 4 ini di sistematika penulisan 4122 identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya. Ini tidak ada Pak Gub, nggak ada isinya. Kita kan ada banyak tugas pembantuan ke bawah ke kabupaten kota. Ini tidak ditampilkan. Terima kasih banyak masukan dari Pak siapa nih? Pak Andi Katarai, mohon maaf lupa. Nah, karena keseringan muncul di media jadi saya kurang hafal namanya. Jadi yang saya sampaikan bahwa ini masukan kita yang bagus, tapi benar ada dan ada beberapa mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama, memang ada baru meliris karena cut off-nya ini adalah Desember, jadi itu harus dipahami juga. Kalau rilis ada yang tahun sekarang berkenaan, itu mungkin belum masuk di sekarang, karena kalau kita bercerita cut off kita harus hitung 31 Desember. Saya tidak membela Pak Sekda dengan tim-tim ya, tapi maksud saya ada yang benar, ada juga yang bisa jadi masukan. Itu yang pertama ya. Sama seperti BPS sebenarnya itu masuk datanya itu ada yang bulan 9, ada yang bulan 9, ada yang Maret. Jadi kalau kita ambil datanya ya tergantung. Kalau kita bilang tidak masuk, Maretnya memang belum masuk. Nah, tapi kalau kita mau ambil bulan 9 tidak sampai LKPJ. Jadi kita tergantung mau ambil di mana, karena memang laporan-laporan data itu ada cut off-nya. Sehingga mungkin teman-teman dari biro apalagi baru pejabatnya, jadi perlu memang mungkin kita berikan juga apresiasi. Jadi yang pertama ya saya sampaikan, artinya memang ada beberapa, tapi ini kan ada nanti pembahasan ya. Disitulah tempat pembahasan. Ini bukan persetujuan, tapi pembahasan nanti setelahnya hal-hal detail. Yang kedua mungkin typo ya, memang namanya sopir baru Pak, harus ada typonya sedikit-sedikit lah.
kalau tanggal 20 bulan 20 mungkin selalu pikir Pak Gubernur pertama kali terangkat 20. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.